Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas BIPA Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hidup sehat tanpa sampah. Perkenalkan, nama saya Wajeliana, INPM 2231048. Baik, saya akan menjelaskan tentang sampah. Sampah adalah material sisa yang berasal dari kegiatan manusia yang tidak lagi digunakan atau sengaja dibuang. Sampah dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah non-organik. Sampah organik adalah limbah yang sebagian besar tersusun oleh senyawa-senyawa organik, berasal dari sisa makhluk hidup. Sampah ini mudah membusuk karena mampu diuraikan oleh bakteri, seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering. Jenis sampah ini dapat diolah menjadi kompos. Sementara itu, sampah non-organik adalah sampah yang tidak mudah membusuk dan sifatnya yang sulit diuraikan, seperti plastik, wadah pembungkus makanan, botol, kaleng, dan kaca. Sampah ini dapat dijadikan sampah komersial atau sampah yang laku dijual untuk dijadikan produk lainnya. Masalah sampah yang saat ini muncul disebabkan oleh beberapa permasalahan. Pertama, jumlah penduduk yang terus bertambah. Meningkatnya jumlah penduduk Indonesia serta perubahan pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat berpengaruh terhadap meningkatnya volume, jenis, dan karakter sampah yang semakin beragam. Kedua adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup. Masyarakat masih menganggap bahwa permasalahan sampah adalah permasalahan yang sepele, sehingga membuang sampah sembarangan adalah sesuatu yang wajar dan tidak ada menimbulkan permasalahan yang besar. Penyebab ketiga adalah kurangnya sosialisasi tentang hidup bersih dan sehat dengan membuang sampah pada tempatnya. Masyarakat awam tidak paham bahwa tindakan membuang sampah di sungai dapat membawa bencana bagi lingkungan serta manusia. Yang terakhir, lemahnya penerapan regulasi pemerintah dalam hal ini penanganan sampah dan kurangnya tempat pembuangan sampah, khususnya di tempat-tempat umum. Keterbatasan tempat pembuangan sampah di tempat umum mengakibatkan kecenderungan untuk membuang sampah sembarangan. Akibat permasalahan itu, muncul sejumlah dampak buruk akibat sampah terhadap kesehatan. Sampah yang tidak ditangani dengan baik merupakan tempat berkembang dan bersarang yang baik bagi beberapa organisme merugikan. Sampah juga berdampak negatif terhadap lingkungan. Sampah yang dibuang secara sembarangan dapat menyebabkan polusi air. Sampah yang dibuang di selokan di sungai akan menyebabkan pencemaran air yang dapat menyebabkan gangguan bagi kehidupan berbagai organisme yang hidup di sungai serta di laut. Sampah yang tertimbun di aliran sungai dapat menyebabkan terjadinya banjir pada musim hujan. Selain itu, sampah yang dibuang sembarangan, terutama sampah non-organik, dapat menyebabkan polusi tanah dan mengurangi tingkat kesuburan tanah. Sampah juga disinyalir sebagai salah satu pemicu dari pemanasan global, karena timbunan dan pembusukan sampah dapat menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang dapat merusak lapisan atmosfer bumi.
Sampah juga berdampak tidak baik terhadap keadaan sosial dan ekonomi. Sampah yang berserakan dapat mengurangi nilai estetik atau keindahan suatu tempat. Keberadaan sampah serta bau yang ditimbulkan dapat mengurangi kenyamanan serta psikologi masyarakat sekitarnya. Secara ekonomi, sampah yang tidak ditanggulangi dengan baik dapat menyebabkan adanya biaya yang tidak terduga, seperti biaya berobat karena sakit yang disebabkan oleh bakteri dan virus yang berasal dari sampah. Kedua, saya akan menjelaskan tentang menjaga lingkungan dari sampah elektronik. Makin bergantungnya masyarakat dengan berbagai teknologi saat ini berdampak pula pada banyaknya limbah elektronik. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang banyak dijumpai di lingkungan perkantoran, hunian, atau sarana komersial berupa limbah elektronik seperti baterai bekas, colokan, lampu bekas, kemasan tinta bekas, bahkan sampah elektronik lainnya seperti ponsel, laptop, televisi, lemari es, dan mainan listrik terus meningkat. Pada tahun 2016, terdapat 44,7 juta sampah elektronik dihasilkan. Jumlah ini mengalami kenaikan hingga 3,3 juta metrik ton atau sekitar 8% dari tahun sebelumnya. Pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun yang buruk tidak hanya menyebabkan ketidaknyamanan, tetapi juga akan membahayakan manusia, lingkungan dan makhluk hidup lainnya, dan berdampak pada kehidupan generasi berikutnya. Oleh karena itu, pengelolaan sampah dan limbah ini harus ditangani dengan baik dan benar. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang sehat tanpa sampah dan asap rokok. Di Indonesia, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menetapkan ketentuan terkait larangan merokok. Di tempat-tempat umum tertentu, instrumen hukum ini merupakan upaya pemerintah untuk menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai dengan amanat konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28H dan Pasal 34 Ayat 3. Kawasan tanpa rokok yang diatur di berbagai peraturan perundangan kurang lebih sama. Adapun kawasan tanpa rokok yang diatur oleh Pasal 115 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 115 ayat 1 Undang-Undang 36 tahun 2009. Antara lain fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, serta tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Adapun ayat 2 dari pasal ini mewajibkan pemerintah daerah untuk menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya melalui peraturan daerah. Sanksi yang diterapkan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan ini pun bervariasi, melalui dari pidana, kurungan paling lama 3 bulan hingga sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp 50 juta rupiah. Beberapa daerah yang memiliki peraturan daerah mengenai larangan merokok di tempat umum diantaranya adalah DKI Jakarta melalui peraturan daerah nomor 88 tahun 2010 tentang kawasan dilarang merokok, Perda Bali nomor 10 tahun 2011 tentang kawasan tanpa rokok, Perda Kota Tangerang nomor 5 tahun 2010 tentang kawasan tanpa rokok dan sebagainya. Selain itu, Kementerian Perhubungan melalui
Permen-Hub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan penggunaan sepeda motor juga mengatur ketentuan mengenai larangan berkendaraan sambil merokok yang telah diatur pula di dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Di dalam pasal 106 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 melarang setiap pengemudi untuk melakukan aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengendarai kendaraan bermotor. Salah satunya adalah merokok. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Ya, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.